Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, pada pertemuan ketiga kali ini, mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dan Kepemimpinan, kita akan membahas tentang proses pengambilan keputusan. Pokok bahasan yang kita akan bahas pada proses pengambilan keputusan ini adalah yang pertama kita akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan. Anda juga sudah mulai melihat di video pada Elina, jadi paling tidak pemahaman Anda tentang pengambilan keputusan sudah mulai jelas ya. Dan yang kedua, model-model pengambilan keputusan, dan kita akan membahas juga studi kasus di dalam proses pengambilan keputusan. Tapi sebelum saya masuk pada topik pembahasan, maka yang ingin saya sampaikan di sini, saya sudah mengevaluasi hasil tugas pada topik kedua. Di sana saya melihat bahwa ada beberapa teman-teman belum memahami tentang bagaimana pentingnya aspek pengambilan keputusan dengan menggunakan kalimat deduktif dan induktif ya. Jadi ini perlu saya jelaskan sedikit. Jadi kalau deduktif itu kita berangkat dari persoalan yang umum, hal-hal yang bersifat umum. Jadi aturan-aturan umum, standar umum, dan lain-lain. Kemudian dispesifikasikan ke yang khusus. Jadi contohnya di sini, benda cair dipanasi menguap. Minyak salah satu benda cair. Berarti minyak dipanasi menguap, ya kan? Jadi yang digunakan sebagai keywords-nya itu adalah kalimat yang ditekankan pada aspek khususnya yakni minyak dan proses yang dilakukan, ya ini dipanasi. Nah, banyak teman-teman di dalam membuat kalimat keputusan deduktif itu salah memahami konteksnya, ya. Jadi itu yang akhirnya nantinya ketika diterima pun juga salah, karena otak kita ini sebetulnya kalau boleh jujur bisa menyerap sesuatu itu berdasarkan dua kalimat ini, deduktif dan induktif. Jadi kalau ini misalkan dikaitkan ke dalam kasus yang ada sekarang, misalkan PHK karyawan, ya kan? Contohnya misalkan perusahaan A, ya kan, kena COVID, ya kan, kemudian mem-PHK karyawan. Ya. Kemudian dispesifikan ke dalam hal yang khusus, Arasi bagian dari perusahaan A, ya kan? Arasi kena COVID, adanya COVID, di PHK oleh perusahaan. Jadi contohnya seperti itu. Ya, itu kalimat deduktif. Jadi jangan salah. Sedangkan kalau kalimat induktif, ini kebalik ya tadi saya menjelaskan. Nah, jadi sedangkan kalau kalimat induktif ya, kalau pada kalimat induktif itu dijabarkan ya. Jadi beberapa fenomena, beberapa kebijakan misalkan itu dijabarkan, kemudian ditarik suatu kesimpulan, itu yang induktif ya. Jadi misalkan perusahaan adanya COVID jadi merugi, ya kan? Perusahaan adanya COVID tidak mampu membayar gaji karyawan, misalkan begitu ya. Gaji karyawan, jadi adanya COVID sehingga perusahaan tidak mampu merugi dan tidak mampu membayar gaji karyawan. Jadi itu yang secara induktif. Ya. Tapi pada saat ini
saya akan membahas tentang proses pengambilan keputusan. Ya. Jadi pada proses pengambilan keputusan ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa di dalam proses pengambilan keputusan itu selalu didasarkan atas adanya input. Jadi input di sini adalah informasi. Kemudian proses itu jadi informasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan dasar data, kemudian dibuat premis pendapat dan dijadikan sebagai argumentasi, lalu kemudian output-nya adalah keputusan. Jadi di dalam membuat sebuah keputusan itu tidak bisa begitu saja. Jadi harus didasarkan pada data-data informasi yang akurat, ya. Kemudian data-data tersebut kemudian diproses, ya, diproses. Kemudian pada proses tersebut pasti ada proses logik, ya, logik berpikir ilmiah dan dilakukan pengolahan data. Nah, setelah itu diambil sebuah keputusan. Kita juga mengenal di dalam proses pengambilan keputusan yang kita kenal kalau Anda belajar di operational research, manajemen operasi, ya. Di situ ada linear programming, ya. Jadi linear programming di sini adalah kita akan mencari jalur kritis, jalur yang paling memberikan risiko terkecil dan memberikan keuntungan terbesar untuk diambil sebuah keputusan. Nah, jadi ini salah satu contoh gambar linear programming. Baik, selanjutnya bahwa di dalam proses pengambilan keputusan itu beberapa didasarkan atas sistem development life cycle. Pada sistem development life cycle di sini ada beberapa aktivitas, ya. Aktivitas pertama adalah pada proses perencanaan, ya. Konsep pengambilan keputusan di dalam perencanaan ini adalah hasil identifikasi dan diagnosis masalah. Jadi setiap persoalan itu didiagnosis, diidentifikasikan, dikelompokkan, ya, kemudian diambil sebuah keputusan. Nah, kalau kita nanti mengenal di dalam istilah strategik ada dikuadrankan. Jadi setiap hasil identifikasi dan diagnosis itu kemudian dibuat dalam sebuah kuadran, dan dari kuadran-kuadran tersebut kemudian ada beberapa alternatif pilihan untuk diambil sebuah keputusan. Ya, banyak di sini ada contoh aplikasi di dalam merumuskan dan pengambilan keputusan di dalam perencanaan itu biasanya ada identifikasi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis sumber daya, kemudian perencanaan sistem, kemudian juga perencanaan sumber daya manusia, ya kan? Kemudian perencanaan manajerial dan lain-lain. Pada tahapan analisis, pada analisis ini kita melakukan pengumpulan dan analisis data yang relevan. Kemudian pengembangan dan evaluasi alternatif. Nah, di sini baru kemudian kita mulai melakukan analisis masalah. Ya, ini penting di dalam situasi sekarang ini. Kadang-kadang sesuatu yang bukan masalah kita anggap sebagai masalah, sehingga keputusan apapun yang kita ambil jika kita merumuskannya keliru, memetakan masalah yang sebenarnya dihadapi oleh perusahaan keliru, ya jadinya keputusan apapun yang diambil tidak bermakna karena masalahnya yang dipilih juga sudah salah, ya kan? Kemudian pada tahapan kedua pada proses analisis kita melakukan pengembangan dan evaluasi alternatif. Nah, disinilah kemudian kita membangun sebuah model data, kemudian model proses, atau dibuat semacam kayak review, ya kan, karakteristik atau ukuran-ukuran yang nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan alternatif. Kemudian desain. Desain di sini kita akan melakukan
pemilihan alternatif terbaik. Ada beberapa desain fisik, desain interface, database, desain program. Ya. Jadi di sini sudah menjadi semacam kayak kalau kita misalnya mau membangun sebuah program pengambilan keputusan, pada tahap desain ini kita sudah membangun desain arsitektur sistem. Ya, berdasarkan desain arsitektur sistem itu kita di sini sudah memasukkan beberapa value atau beberapa dasar di dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai apa yang diambil. Nah, biasanya juga bisa dibentuk dalam model kuadran ya. Di model kuadran itu kemudian di situ kita masukkan beberapa review, beberapa rumusan, formula, kenapa analisis, dan mereka akan menganalisis kenapa keputusan itu diambil berdasarkan ukuran-ukuran yang ada. Kemudian pada implementasi, nah, keputusan ini kan sebaik apapun keputusan, kemudian tidak bisa diimplementasikan juga keliru. Percuma juga kita mengambil sebuah keputusan, tapi ketika keputusan itu kita ambil tidak bisa diimplementasikan juga percuma. Makanya di dalam implementasi keputusan ini perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil-hasil. Jadi keputusan kita ini keputusan manusia, bukan keputusan Tuhan, ya kan, bukan kitab suci. Jadi harus kita sadari bahwa ada aspek-aspek yang di luar kemampuan kita yang kita juga harus menjadikan itu sebagai salah satu unsur untuk evaluasi. Sehingga ketika aspek-aspek yang di luar kendali kita itu muncul dan kita tidak bisa mengatasi, ya kita bisa menjadikan itu sebagai salah satu evaluasi untuk merubah keputusan kita. Oke, selanjutnya pada proses making decision is a fundamental life skill ya. Kita tahu ini sudah juga kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa di dalam pengambilan keputusan ini para ahli itu sudah banyak membuat sebuah gambaran atau matriks di dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan tertinggi ya itu memang dasarnya spiritual. Saya ketemu dengan banyak para ahli di bidang khususnya yang sekarang banyak ramai itu di bidang biologi rekayasa genetika. Jadi para ahli salah satunya saya bertemu dengan salah satu orang Indonesia yang dipercaya oleh Jepang untuk membangun rekayasa genetika untuk meremajakan kembali fungsi-fungsi tubuh manusia yang ada di Jepang. Nah, salah satu di dalam proses rekayasa genetika itu ternyata ada ilmu-ilmu yang selama ini kita sudah pahami secara logika ternyata berubah. Ya kan? Ada genetik-genetik yang itu ternyata bisa diubah secara melalui sebuah proses rekayasa. Akhirnya beliau mengatakan kepada saya bahwa beliau ini adalah Prof. Sutiman. Prof. Sutiman mengatakan kepada saya bahwa dalam dunia sekarang ini justru yang diterima oleh logika kita, itulah sebetulnya sesuatu yang relatif, yang fana. Sedangkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang bersifat absolut kebenarannya, itu justru pada aspek-aspek yang di luar kemampuan kita. Jadi contohnya saja dulu manusia ketika Galileo mengatakan bahwa bumi ini bulat, pada saat itu karena logika manusia mengatakan bumi datar, akhirnya kemudian pada saat itu kemudian pemikiran Columbus dan Galileo ini dinyatakan salah. Tapi apa kemudian terjadi? Ternyata benar bumi ini bulat. Ya, itu menunjukkan kalau aspek logika itu di dalam pengambilan keputusan juga terkadang dia menempati pada posisi yang paling, ya maksudnya paling sampai di tengah, di sini logika bisa jalan. Tapi keputusan yang tertinggi itu adalah aspek spiritual. Jadi kenapa para nabi, kemudian tokoh-tokoh agama zaman dulu itu justru ilmu-ilmu pendapat-pendapatnya sekarang ini semakin relevan. Ya karena memang kekuatan spiritualnya dia ya. Jadi kekuatan spiritualnya dia sehingga dia bisa melihat
masa depan menjadi lebih jauh, sehingga keputusannya dia juga berdasarkan intuisi yang kadang-kadang di luar nalar kita pada saat itu. Baik, pada pengambilan keputusan rasional, ya, ini yang kita pelajari sekarang adalah pengambilan keputusan rasional. Keputusan rasional itu memang biasanya memang lebih mudah untuk diambil. Jadi, memang kalau kita mau mengambil keputusan rasional itu pada situasi yang terbaik, di mana semua masalah terlihat dengan jelas, terstruktur, data terpercaya, data bisa dianalisis, kemudian kondisi-kondisinya juga jelas, semuanya jelas. Ya, salah satu sehingga kelebihan dari keputusan ini metode yang bisa digunakan teruji dan mapan. Makanya nanti ketika Anda melakukan skripsi, ya, itu Anda harus di dalam membuat keputusan, kesimpulan maupun hipotesis, ya kan, maupun pengembangan formula, perumusan, kerangka konsep, dan lain-lain, itu Anda harus didasarkan pada pengambilan keputusan rasional. Jadi, metode yang digunakan biasanya sudah teruji dan mapan. Fokus pada pengumpulan data dan kriteria yang ditetapkan. Jadi Anda harus ikuti aturannya kalau keputusan rasional itu. Kemudian mengurangi subjektivitas. Jadi nanti ketika membuat skripsi tidak boleh Anda menyatakan ini pendapat saya. Ya, tidak boleh. Penelitian kualitatif pun Anda harus menghilangkan aspek subjektivitasnya. Ya kan? Itu juga harus dihilangkan pada aspek subjektivitasnya. Kemudian efisien otomatis, ya, karena sudah jelas, data-datanya jelas, ini jelas, ya kan. Ya biasanya ya konsep-konsepnya berdasarkan konsep analisis keuangan, statistik, dan lain-lain. Tapi keputusan rasional ini kekurangannya dia harus didasarkan atas sebuah asumsi. Jadi kalau Anda menggunakan analisis regresi, analisis SEM, kemudian korelasi dan lain-lain, pasti harus di situ ada asumsi, ya kan? Diasumsikan yang lain tetap, misalkan begitu. Maka model Anda, model A ini akan mempengaruhi A, misalkan. Ya, selalu ada asumsi. Jadi itu kelemahannya. Jadi ketika mau distandarisasi atau mau diterapkan di tempat lain, maka asumsi ini harus dipenuhi dulu. Asumsi ini biasanya menyangkut tentang konteks, kemudian menyangkut tentang ruang, waktu. Ya. Kemudian yang kedua, kekurangannya, jadi di sini tidak boleh kan pada keputusan rasional itu justifikasi pribadi tidak dibenarkan, ya kan? Sehingga itu penting. Ya. Baik, kemudian selanjutnya pada topik selanjutnya kita akan ini kemarin juga sudah dibahas tapi saya ulang sedikit. Jadi kita akan menjelaskan tentang bagaimana the rule of decision, ya. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ini. Ya. Jadi yang pertama, untuk mengambil keputusan itu pertama kita harus memperhatikan lingkungan internal dan eksternal kita. Ya. Ini sebagai dasar kita untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang ada di dalam lingkungan internal dan eksternal kita. Kemudian berdasarkan evaluasi informasi tersebut, maka kemudian kita menggunakan metode yang sesuai. Bisa menggunakan metode analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Tapi yang paling baik ketika kita mengambil keputusan itu menggunakan mixed method, ya. Jadi dua model ini digunakan, baik analisis kuantitatif maupun analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif tersebut, kemudian diinterpretasikan, ya. Diinterpretasikan problem-problem yang ada, kemudian juga dilihat peluang-peluang di dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk pengembangan alternatifnya diperhatikan aspek peluang-peluangnya juga. Ya. Jika ini oke, maka kemudian keputusan dibuat. Ya. Tapi jika tidak, maka
keputusan kemudian dikembalikan ke proses sebelumnya. Kemudian di dalam proses pengambilan keputusan juga ada tahapan ya, ada tahapannya. Jadi tahap pertama itu adalah intelijensi. Jadi tahap intelijensi. Pada tahap intelijensi di sini, maka yang harus diperhatikan di sini kita melakukan evaluasi dan penilaian dan pengidentifikasian terhadap persoalan yang ada. Kemudian juga ketersediaan data-data yang dibutuhkan di dalam menyelesaikan persoalan yang sudah dirumuskan. Ya. Kemudian semuanya itu muaranya adalah harus pada tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Kemudian tahap kedua dibuat formulasi. Jadi ini kalau di dalam skripsi misalkan, di sinilah Anda melakukan yang namanya penjelasan fenomena di dalam latar belakang. Nah, kenapa di topik kedua saya penting membangun sebuah kalimat deduktif dan induktif? Karena di sini ketika Anda mau merumuskan menjadi problem statement, kalau problem statement di sini, berarti Anda sudah harus bisa merumuskan dalam konsep kalimat induktif. Tapi di ketika awal Anda menjelaskan fenomena, itu Anda harus menggunakan kalimat deduktif. Jadi Anda harus jelaskan hal-hal yang bersifat umum, ya kan? Kemudian kepada hal-hal yang bersifat khusus, sehingga problem statement-nya bisa dirumuskan. Nah, tapi juga di situ Anda sudah juga menjelaskan beberapa statement secara induktif, yang itu akan menjadikan Anda meneliti variabel-variabel yang menurut Anda memang terkait dengan problem yang akan Anda pecahkan. Kemudian didesain pada tahap desain di sini Anda berdasarkan rumusan masalah. Tadi Anda bisa membuat kerangka konsep. Ya, di sini kan ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Di sini Anda membangun semacam kayak kerangka konsep. Ya, kerangka konsep. Kemudian Anda juga di sini melakukan perumusan hipotesis. Anda mengumpulkan informasi-informasi yang ada yang terkait dengan variabel-variabel yang pada masalah yang akan Anda pecahkan. Nah, di sini kemudian Anda memilih modelnya, Anda membuat indikatornya, Anda mulai melakukan analisis, Anda mulai melakukan pembahasan, sehingga Anda bisa menemukan solution, alternative solution, dan alternative solution itu akan dicoba diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan, maka dilihat kalau sukses berarti sesuai. Tapi kalau misalnya gagal, berarti ada something di sini pada proses-proses di sini yang belum dilaksanakan dengan baik. Jadi mungkin dievaluasi kembali. Jadi salah satu contoh misalkan di sini Anda alternatifnya, salah satu alternatifnya adalah Anda mengatakan gaji ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja. Ini kan bertentangan dengan rumusan umum. Nah, kenapa ini bertentangan? Kalau gaji tidak bisa mengatur kinerja, padahal Anda di sini mau menaikkan kinerja, misalkan begitu. Padahal gaji secara umum menaikkan kinerja, berarti ini ada sesuatu yang defect, ada sesuatu yang salah. Anda koreksi lagi. Nah, ternyata mungkin dikoreksi, oh datanya keliru yang dimasukkan, gitu. Sehingga terjadi kesimpulan yang seperti itu. Itu salah satu contoh. Baik, kemudian pengambilan keputusan dan manajer. Biasanya kalau di dalam perusahaan yang mengambil keputusan itu manajer. Ya. Manajer ketika mengambil keputusan, maka dia harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Nah, sumber daya yang dimiliki ini akan dimasukkan dan dipahami sebagai sebuah inputs. Ya. Jadi inputs yang akan dijadikan dasar untuk melakukan suatu proses pengambilan keputusan. Ya. Nah, ketika kita memilih input ini juga harus benar. Kalau tidak benar dalam proses pemilihan input ini, maka yang terjadi adalah output-nya itu juga atau keputusan yang diambil itu juga tidak akan efektif. Ya. Nah, bagaimana sih dalam proses pengambilan keputusan itu?
pada tahap-tahap pengambilan keputusan sebagaimana yang saya jelaskan di atas, maka di sini saya ulang lagi bahwa tahapan pengambilan keputusan itu yang pertama adalah tahap pemenuhan masalah. Jadi masalah yang sebenarnya itu harus ditemukan. Contohnya misalkan kita nggak punya uang, ya. Apa masalahnya kita nggak punya uang? Nah, masalahnya kita nggak punya tabungan, masalahnya kita nggak dikasih orang tua, masalahnya kita. Tapi persoalannya apa itu masalah? Kalau jujur kita nggak punya uang, masalah sebenarnya adalah karena kita tidak bekerja, ya kan? Karena kita tergantung sama orang lain dan kita tidak bekerja. Coba kalau kita produktif, kita menghasilkan, ya kan? Jadi masalahnya adalah sekarang bukan masalah karena kita tidak punya uang, tetapi masalah karena kita tidak bekerja dan kita tidak produktif. Itu salah satu contoh tahap penemuan masalah. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pemecahan masalah. Nah, kalau sudah masalahnya ditemukan, contohnya tadi, kita tidak bekerja, kita tidak produktif, itu masalah. Jadi jalan keluarnya apa? Ya kita harus bekerja. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan, maka kita harus memenuhi requirement yang diminta oleh pekerjaan itu sendiri. Nah, salah satu requirement-nya mungkin kita harus memiliki ijazah, ya kan? Nah, Anda kemudian mengambil keputusan kuliah untuk mendapatkan ijazah dengan harapannya ijazah nanti bisa Anda gunakan untuk mencari pekerjaan. Wah Pak, ternyata tidak hanya ijazah. Yang dibutuhkan tidak hanya ijazah, misalkan begitu. Ternyata yang dibutuhkan juga kita harus punya koneksi, kita harus punya hubungan. Berarti itu adalah jalan keluar yang kedua. Makanya di dalam tahap pengambilan keputusan itu ada payoff. Payoff di sini kita akan mengembangkan alternatif-alternatif keputusan, dan berdasarkan alternatif keputusan yang ada itu, kemudian kita buat skala priority. Mana tahap pertama yang bisa kita lakukan, ya kan? Dan mana tahap kedua, tahap ketiga, dan lain-lain. Ini hampir sama. Menurut Hubsbot juga ada fase intelijensi, fase desain, fase pemilihan sama, ya kan? Ini juga pada Richard, cuma dia lebih rinci. Jadi kalau mau mengambil sebuah keputusan itu, maka harus pertama Anda melakukan observasi dulu. Ya, dari observasi, kemudian Anda melakukan analisis dan pengenalan masalah. Berdasarkan observasi itu, Anda maka akan bisa memahami masalah. Dan Anda bisa menentukan, merumuskan sebetulnya masalah apa yang Anda hadapi. Ya, makanya di dalam manajemen itu, kita tahu bahwa menemukan masalah yang sebenarnya itu sudah 50% dari jawaban. Sebaliknya juga begitu, ketika Anda merumuskan masalahnya salah, ya keputusan-keputusan di belakangnya yang akan Anda ambil juga salah. Nah, setelah Anda tahu rumusan masalah, maka Anda mengembangkan model. Jadi Anda tahu ketika di rumusan masalah itu, maka Anda akan bisa melihat salah satunya masalah Anda ini diawali dengan kalimat tanya apa saja, ya kan? Apa, atau kalimat tanya bagaimana, atau kalimat tanya mengapa. Nah, itu ada pertanyaan kalimat tanya-tanya tadi itu akan berpengaruh terhadap model yang akan Anda gunakan. Ya kan? Contohnya, ternyata rumusan masalahnya Anda harus mengetahui hubungan. Berarti pengembangan modelnya ya hubungan. Hubungan berarti korelasi. Ada reciprocal, ada hubungan timbal balik. Kalau pengenalan masalahnya, ternyata ini masalah pengaruh. Berarti pengembangan modelnya ya Anda menggunakan regresi, hubungan searah, tidak bisa hubungan timbal balik. Itu salah satu contoh. Kemudian memilih data, dimasukkan sesuai dengan analisis, dirumuskan pengetesan, baru pemecahan. Baik, kemudian langkah-langkah di dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Ya kan? Di sini Anda harus melihat apakah masalah tersebut memiliki desakan-desakan, ya, atau Anda nanti berdampak pada pengambilan keputusannya itu bisa negatif ataupun bisa juga positif, ya kan? Karena kadang-kadang di setiap masalah itu kita dibatasi oleh regulasi dan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan yang kedua, mengumpulkan data dan informasi.
Ya, kemudian yang ketiga mengembangkan alternatif. Nah, ini penting dalam proses aktivitas. Jadi sebetulnya proses pengambilan keputusan itu dibutuhkan. Anda perlu mengambil keputusan karena Anda ada alternatif. Ya sama, Tuhan itu mengatakan kalau kamu bingung kamu sholat istikharah. Sholat istikharah dibutuhkan karena Anda memiliki alternatif dan Anda membutuhkan Tuhan membantu Anda untuk memberikan petunjuk alternatif mana yang Anda akan pilih. Ya kan? Jadi keputusan itu diperlukan karena ada alternatif. Tapi kalau misalnya Anda tidak ada alternatifnya cuma satu, ya buat apa? Ya pasti keputusan yang Anda ambil ya pasti satu itu. Kemudian menganalisis alternatif. Ya, alternatif sebelum dipilih itu dianalisis mana alternatif yang memberikan risiko terkecil dan memberikan keuntungan terbesar. Dia memilih alternatif, ya. Ini harus tepat memilih alternatif didasarkan pada aspek sumber daya yang Anda miliki, termasuk juga waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kemudian yang kelima adalah mengimplementasikan alternatif yang sudah dipilih tadi. Yang keenam mengevaluasi. Ya. Jadi tetap di dalam proses pengambilan itu harus ada evaluasi. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa kegagalan di dalam pengambilan keputusan, salah satu hambatan di dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah karena faktor ego. Ya. Hasil sebuah riset yang dilakukan oleh Dr. Paul Lutz, ya, sepertiga keputusan itu dikemudikan oleh ego. Jadi hati-hati terhadap ego Anda. Jadi Anda di sini harus minimize faktor ego. Makanya kenapa orang ketika marah itu tidak boleh mengambil keputusan. Karena ketika orang marah itu, ya bisa jadi 90% keputusannya dikemudikan oleh amarahnya. Jadi tidak boleh mengambil keputusan. Kemudian 8-10-1% keputusan itu dipengaruhi juga oleh faktor tekanan atau regulasi. Ini yang harus diperhatikan juga. Kemudian 2/3, ketika seseorang sudah mencari alternatif, ya kan? Atau bahkan mungkin seseorang itu di dalam mengembangkan alternatif itu dia tidak pernah mencari alternatif. Dia hanya melihat yang ada saja. Nah, itulah yang kemudian karena dia tidak mengembangkan alternatif-alternatif di dalam pengambilan keputusan yang diambil menjadi dangkal. Ya kan dasarnya kurang kuat. Ya kan? Jadi itu yang akhirnya membuat keputusan itu gagal, ya. Jadi ini kemudian apa saja di dalam ego itu yang bisa berdampak di dalam pengambilan keputusan, ini Anda bisa baca pada prinsipnya ini. Baik, mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di sini, barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya ingatkan bahwa di dalam pengambilan keputusan pada topik proses pengambilan keputusan yang ketiga ini kan saya minta untuk mendiskusikan apakah keputusan Anda di dalam memilih karir dan kuliah sebagai salah satu cara untuk menempuh atau mencapai karir Anda itu sudah sesuai. Itu didiskusi, silakan didiskusikan. Ya kan? Tapi kalau dalam kasus tugas yang assignment itu saya minta ada perusahaan mengambil keputusan untuk mem-PHK karyawan. Nah, itu bagaimana menurut Anda didasarkan atas video dan penjelasan kuliah yang sudah saya lakukan ini. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Itu? Ada, Pak. Ya, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Jelas. Jelas ya? Kalau jelas, saya akhiri perkuliahan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa dilanjutkan kuliahnya melalui Elina ya. Ya Pak, makasih Pak. Ada kesulitan? Mungkin ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan? Mungkin aspek pendidikan. Ini karena peserta TPKK sore pagi ini cukup banyak ya. Jadi saya juga kebingungan kadang-kadang di dalam
mengerjakan tugas, ya, itu ada yang kopas-kopas. Jadi, saya di dalam melakukan penilaian juga sangat kesulitan, ya. Tapi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa jika ada keberatan terhadap nilai yang saya berikan, boleh disampaikan nanti ya. Oke? Baik, Pak. Ya. Ini nanti yang kuliah disampaikan di grup WA. Kemudian teman-teman harus screen ya. Screen out di HP-nya sebagai bukti bahwa Anda mengikuti kuliah. Nanti disimpan, itu nanti bermanfaat kalau misalnya fakultas salah di dalam melakukan pendataan terhadap peserta yang ikut kuliah, Anda punya buktinya ya. Atau langsung dikirim. Baik, Pak, sudah saya screen. Oke ya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama juga. Foto bersama. Ya. Hari ini yang ikut kuliah ada 70. Ada yang belum terikot. Mantap. 70 ya. Hari ini yang kuliah ada 70 orang. Pak. Ya, siapa yang foto? Silakan difoto. Hari ini yang kuliah ada 70 orang ya. Iya. Nyalain mic-nya semua, Pak. Nyala. Ada 70 orang hari ini. Rio bertiga, Pak. Kenapa? Ada yang belum? Rio bertiga, Pak. Rio bertiga itu, Pak. Nyalakan semua. Jaga jarak itu. Jaga jarak. Gimana ini, Masker dong, aduh. masker. Demo Jaga jarak ya. itu. Kebiasaan ini, aduh. Jangan gitu lah, bro. Tak mau bisa nangis. Satu, bejo. dua. Ya, betul. 70. Yo, Ada saya 70. sabar tuh. Ada 70 ini ya? Kemari Gio. Ada 70 ya? Ya, Pak. Ada banyak, Pak, pokoknya. Udah. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh.